Nah, shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam Tuhan. Semuanya shalom. Angkat tangan-tangan saudara, lambaikan tangan-tangan saudara. Kami berdoa terus saudara, kita semua ada di dalam keadaan baik. Kita semua ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan mulai bersama-sama doa malam kita secara online malam hari ini. Sekali lagi, satu kali kesempatan kita diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh datang menyembah di dalam bait-Nya. Amin saudara. Angkat tangan-tanganmu, kita akan minta perkenanan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh datang kepadamu bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau bawa pujian, penyembahan kami, pengagungan kami, ucapan syukur kami, dan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau mengurapi setiap kami, urapi kami, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Kau taruh roh doa, pujian, penyembahan itu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama angkat pujian saudara, angkat penyembahanmu. Haleluya. Kami sembah ya Tuhan. Kami datang membawa hidup kami di bait-Mu, persembahkan korban syukur, puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terimalah sebagai korban syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kiara maya shanda ya ralamu ya ralamu. Shara biar kami memperoleh perkenanan-Mu siang malam hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu, oh, jaman-Mu Tuhan. Orala patakara la pala 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 pala. Kami mau menikmati saat-saat indah kami bersama dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari sekali lagi bawa pujian. Saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari semua yang di rumah-rumah angkat tanganmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu ya diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari bawa hati saudara katakan, sangat indah ku berhadapan denganmu. Ya Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih mari katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu ya diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari yang di rumah-rumah rindukan hadiratnya, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Oh, Kekudusanmu Bapa,
Dari bawah hatimu, angkat hatimu, katakan, ku rindu selalu ya, diam dalam baitmu. Yes Lord. Mari yang di rumah-rumah, angkat hatimu sekali lagi, rindukan Dia. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Yes Lord. Mari sekarang buka hati saudara, angkat tanganmu saudara, mulai sembah Dia. Korala mata karala maya syakata karala pala 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 pala. Korala mata karala mata karala maya syakarala parala 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 parala. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami menyanjung Allah kami yang tinggi, kami menyanjung Allah kami yang besar. Oh ya Ralamaya Shandi, mari mulai sembah.
Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Di pertengahan minggu di bulan ini, kami terus melihat penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyertai gerejamu, Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap perkataan-Mu terjadi, firman-Mu ya dan amin. Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami bawa ucapan syukur kami. Kami bangun mezbah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tempat kami menaruh korban pujian kami. Korban persembahan kami Tuhan. Korban syukur kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari yang di rumah-rumah sembah. Hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan malam ini. Haleluya, haleluya. Saat kami mengangkat tangan-tangan kami, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir melawat umat-Mu, melawat yang di rumah-rumah Tuhan, melawat keluarga demi keluarga, jemaat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi bawa ucapan syukur, sembah, 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 sembah. Mari terus sembah Dia. Mari masing-masing saudara berkata-kata, saudara ucapkan syukur, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mazmur yang baru bagi Dia.
Engkau yang sudah menunjukkan kasih dan setiamu kepada setiap kami, Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dengan apakan kami balas kasih-Mu ya Tuhan, selain kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih. Mari yang di rumah-rumah angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tangan-tanganmu ke surga, saudara. Hadapkan wajahmu kepada Tuhan malam ini. Selalu Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi bersama-sama katakan yang kuat. Kau tunjukkan kasih
Inalata shekere tekere lo shekitara mama. Inoyo shekere le majo sheketeta. Inalama sokore le shekebere. Inawa shekere to so. Inala sheuto sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan yang Kau izinkan ada dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang lemah ini Tuhan, Kau beri kekuatan. Kami yang tidak berdaya ini ya Tuhan, Kau pegang tangan kami. Tengok hati kami ya Tuhan. Selidiki hati kami. Selidiki batin kami Tuhan. Selidiki ya Allah ya Bapa. Kami yang butuh anugerah-Mu. Kami yang butuh jamahan-Mu Tuhan. Malam ini ya Tuhan. Malam ini Tuhan kami butuh sentuhan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu turun atas kami. Penyertaan-Mu turun atas bangsa kami. Penyertaan-Mu turun atas pemerintahan kami. Tuhan, kami sepakat berdoa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Pulihkan ekonomi negeri kami Tuhan. Pulihkan kesehatan bangsa kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan untuk mengalami terobosan. Bawa bangsa kami ya Tuhan untuk mengalami Engkau ya Tuhan. Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memberkati bangsa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang ya Tuhan untuk menolong bangsa kami. Bawa bangsa kami Tuhan untuk mengalami Engkau ya Tuhan. Pimpin bangsa kami. Pimpin Tuhan, pimpin oleh pimpinan-Mu. Kami bersatu Tuhan berdoa untuk pemimpin kami. Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin. Dan seluruh jajaran kabinetnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dan pemimpinan presiden kami Tuhan, anugerah-Mu turun atas pemimpin kami. Anugerah-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami mengalami terobosan. Sehingga bangsa kami mengalami pemulihan. Sehingga bangsa kami keluar Tuhan dari masalah ekonomi ini Tuhan. Dari resesi ini Tuhan, Kau bawa bangsa kami Tuhan untuk mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga bawa Tuhan seluruh anggota tim medis Tuhan yang saat ini terus berjuang Tuhan merawat setiap pasien COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekian bulan bahkan hampir 1 tahun Tuhan, kami ada dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah banyak bicara kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuntun kami semua Tuhan untuk mengalami-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan banyak hal dari setiap situasi dan kondisi ini Tuhan. Dan kami percaya orang yang berseru-seru kepada Engkau Tuhan, Engkau pasti akan menolongnya Tuhan. Engkau pasti akan membawa kami Tuhan kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sembuhkan saat ini yang dalam perawatan. Kau sembuhkan Tuhan yang saat ini dalam satu penyakit Tuhan. Dan Kau jagai Tuhan anak-anak-Mu. Kau jagai umat-Mu Tuhan dari wabah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga bawa Tuhan kota kami Semarang. Kalau sebentar lagi kota kami akan ada pemilihan wali kota Tuhan dan wakilnya. Kami minta keamanan yang daripada-Mu turun Tuhan atas kota kami.
Biarlah kesejahteraan kota kami Tuhan Kau curahkan Tuhan. Dari gubernur kami, wali kota kami Tuhan, bupati kami, camat kami, lurah kami, bahkan sampai aparat desa Tuhan, Kau memberkati dengan berkat yang limpah ya Tuhan. Pemeliharaanmu atas kota kami Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan Kau bangkitkan Tuhan raja-raja di kota kami. Kau bangkitkan Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan yang mengasihi Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, Tuhan raja-raja yang rindu akan Tuhan, Kau bangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan bahwa Tuhan untuk setiap gereja-gereja dimanapun gereja ini berada Tuhan, baik di seluruh dunia, di negeri kami Tuhan, bahkan di kota kami Tuhan, biarlah gereja-gerejamu Tuhan terus bersatu padu Tuhan, bergandengan tangan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Tuhan. Yesus, Kau segera datang Tuhan, mari datanglah Tuhan, sambut sang Raja itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan bahwa setiap gembala-gembala Tuhan di mana Tuhan taruh untuk mengembalakan domba-dombamu, biarlah ada urapan kasih setia Tuhan terus menyertainya. Urapannya daripada Tuhan terus mengiringinya Tuhan selama melayani, selama berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada anugerah Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa juga Tuhan gereja kami, gereja GBI Crown Palace ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah, baik ibadah pagi, siang, sore, baik 1 PM Tuhan, ibadah malam Tuhan, kami semua serahkan dalam tangan dan anugerah-Mu. Gereja ini milik-Mu Tuhan, gereja ini kepunyaan-Mu Tuhan. Kau yang ada di tengah-tengah kami, yang berdaulat di tengah-tengah kami. Biarlah gereja ini membawa hukuman yang harum di hadapan-Mu. Biarlah gereja ini menyukakan Engkau Tuhan. Berkati setiap pengerja Tuhan, berkati setiap jemaatnya, berkati setiap full timernya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Besar anugerah-Mu atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita yang melimpah di dalam Kristus Yesus Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan bahwa Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah, biarlah damai sejahtera Tuhan juga menyertai mereka. Yang mereka dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan satu penyakit, Tuhan saat ini kesembuhan-Mu terjadi. Saat ini juga kelimpahan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Bila setiap firman, setiap pengenalan akan Tuhan terbangun dalam keluarga, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi yang di rumah-rumah angkat tangan-tangan saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dengan kuat saudara, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang berguna bagiku. Engkau yang bertindak
bagiku. Ayo sekali lagi bawa pujian ini saudara, katakan Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ayo angkat kepada Tuhan, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang bagiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan Engkau terus berjalan menopang setiap kami. Saat kami berada di lembah kekelaman, Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan Engkau menopang kami, Engkau mengangkat setiap kami. Terima kasih. Demikian pula semua saudara-saudara kami yang di rumah-rumah, penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau memulihkan mereka. Rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini.
Hadirat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Kemuliaan hadirat-Mu Kau curahkan bagi kami malam ini. Yang di rumah-rumah juga Engkau lawat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami akan mendengarkan kesaksian firman dan kesaksian, sharing kesaksian Tuhan. Engkau berkati setiap telinga yang mendengar malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hati kami limpah dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan bersama-sama berkata amin. Nah saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Pak Bono dan nanti akan dilanjut dengan sharing firman oleh Bapak Pendeta Michael. Silakan. Oke. Puji Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa hari lalu saya diminta untuk kesaksian. Saya pikir apa ya Tuhan yang mau saya saksikan. Tuhan ingatkan tentang masalah doa. Jadi begini, ternyata Tuhan itu bekerja karena kita mau berdoa. Ini bukan karena doa kita, tapi karena kita mau berdoa. Ini yang Tuhan ajarkan. Jadi begini, saya punya teman, saya kenal keluarganya, tapi saya kurang begitu dekat. Tetapi saya mengenal mereka adalah keluarga dari anak-anak Tuhan. Suatu malam ketika saya tidur, tiba-tiba saya terbangun dan saya lihat, karena di kamar saya kan ada jam dinding, saya lihat jamnya sekitar jam 11 kurang. Dan saya heran karena tiba-tiba saat itu saya terbeban untuk mendoakan teman saya ini. Untuk mendoakan, ada beban bahwa teman saya ini perlu ada perlindungan Tuhan. Jadi perlu keselamatan yang daripada Tuhan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan lindungi dia, keselamatan untuk bebas dari segala celaka. Cuman saat itu saya pikir, ngapain ya saya berdoa? Kan ini jam 11, mungkin mereka sudah tidur. Jadi tapi hal itu tetap saya lakukan karena ada beban yang di dalam hati ini untuk mendoakan supaya dia dan keluarganya selamat. Oke, setelah itu saya tidak terlalu gubris, kemudian tidur lagi. Selang 2 hari, tiba-tiba saya ketemu dia. Pada saat saya ketemu dia itu, dia langsung gini, sini mau tak ceritani kamu. Kenapa? Wah, saya dan keluarga itu 2 hari lalu itu naik mobil bersama-sama keluar kota dan bertabrakan dengan truk, saudara-saudara. Bertabrakan dengan truk dan mobilnya itu hancur dan puji Tuhan dia cerita, saya heran, padahal saya ini nabraknya berpapasan. Jadi bukan serempetan tapi berpapasan dan yang ditabrak itu truk. Nah, saya secara tidak sadar kemudian tanya, loh kamu bepergian toh? Iya kapan toh? Ya kira-kira 2 hari lalu. Itu tabraknya malam, Pak, sekitar jam 11. Dengan jamnya juga saya, wah puji Tuhan, berarti Tuhan itu pada saat itu membutuhkan orang untuk duduk berdoa kepada dia, untuk Tuhan bekerja, Tuhan melawat, Tuhan menjaga anak-anaknya. Jadi ini yang saya mau saksikan bahwa ternyata doa anak-anak Tuhan itu menginginkan kita berdoa bukan karena dia tidak bisa berbuat, tapi dia berbuat karena dia melakukan karena kita ini mau berdoa. Mungkin ini juga sebagai kesaksian kita di sini, mungkin tiap hari kita berdoa, kita doakan bangsa dan negara. Mungkin setelah itu bangsa dan negara tetap biasa saja, tapi kita yakin bahwa di tempat yang sana, mungkin di tempat kita yang tidak tahu, Tuhan bekerja atas doa-doa kita. Oleh karena
apa yang saya saksikan tersebut, saya menyadari bahwa ternyata doa kita ini kita perlu untuk duduk di hadapan Tuhan untuk kita menaikkan doa kita, karena di mana kita berdoa di tempat lain ada seseorang yang Tuhan bekerja oleh karena kita mau berdoa. Mungkin itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kesaksian yang luar biasa saudara. Sebab itu jangan pernah sekalipun saudara berhenti untuk berdoa. Sekali lagi angkat tangan-tangan saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian yang sangat indah bahwa Tuhan berkata bahwa hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang berdiri sebagai tembok. Satu orang aja yang berdoa sebagai tembok, Tuhan berkata, maka Tuhan tidak akan pernah memusnahkan satu kota itu, tapi Dia akan mendengar akan seruan orang itu. Nah, hari ini saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu mau mendengar setiap doa-doa kita di hadapannya. Nah, saya akan berbicara hari ini tentang New Dimension. Tahun ini, tahun 2020, saya ingat dengan baik, kita itu memasuki dari Januari sampai Desember ini kita memasuki yang namanya the New Dimension. Artinya ada satu dimensi yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu, apakah yang dimaksud dengan dimensi yang baru Tuhan, yang Engkau mau? Kita di gereja Bethel Indonesia, di gereja GBI ini, kita memiliki satu tema tentang the new dimension. Artinya satu dimensi yang baru. Nah, maksudnya apa sebenarnya dengan dimensi yang baru ini? Saya bertanya, bukankah dimensi yang baru ini adalah satu dimensi, satu masa di mana mungkin kita akan mengalami yang namanya masa berkat, masa pemulihan, masa-masa di mana Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Tapi justru di dalam dimensi yang baru ini benar-benar memang terjadi satu dimensi yang baru 2020, yaitu dimensi COVID-19. Ya, saya berpikir begini, Tuhan dimensi yang baru. Tapi kenapa justru dalam dimensi yang baru ini satu penyakit yang luar biasa, satu virus yang luar biasa tersebar di seluruh dunia. Dan ini sangat bergejolak. Dimensi apa yang sebenarnya yang Tuhan mau buat di tahun 2020. Nah, sampai satu ketika saya merenungkan, saya berdoa, ada satu pemahaman yang muncul dalam hati dan pikiran saya. Bahwa yang saya tangkap begini saudara, bahwa yang dimaksud dengan dimensi yang baru adalah masa dimensi di mana Tuhan sedang melakukan satu seleksi. Satu yang namanya satu penjaringan di mana Tuhan sedang menyeleksi angkatan ini. Satu dimensi yang baru adalah dimensi di mana Tuhan sedang membuat satu seleksi antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh berkata, aku punya iman Tuhan kepadamu. Sungguhkah engkau memiliki iman? Sungguhkah engkau memiliki pengharapan? Sungguhkah engkau betul-betul berkata, Tuhan aku ini gak khawatir dalam hidupku.
Tapi benar gak engkau betul-betul tidak khawatir dalam hidupmu? Nah, ini masa-masa di mana Tuhan sedang membuat satu penampian akan iman kita, akan percaya kita, akan betul-betul pengharapan kita kepada Dia. Tuhan sedang membuat satu seleksi, saya berkata. Nah, hari-hari ini saya mau berkata, dimensi yang baru itu betul-betul akan terjadi, di mana apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam hati dan pikiranmu, saya sangat percaya suatu hari nanti, suatu titik klimaksnya itu akan terjadi dalam hidup saudara. Coba Anda perhatikan begini, bagi Tuhan untuk membuat dunia ini krisis seperti membalikkan telapak tangan. Tahun 2019 kita masih enjoy saja. Kita masih menikmati hidup kita, tidak terjadi apa-apa. Orang masih makan, minum, mau berjalan ke sana ke sini, orang mau melakukan aktivitas apa saja. Pekerjaan mereka, masih semuanya masih berjalan dengan begitu aman, damai dan tentram. Memasuki tahun 2020, Februari, seperti dunia itu dibalikan telapak tangan. Langsung krisis luar biasa. Banyak orang yang punya usaha tiba-tiba harus tutup dalam waktu sekejap. Yang dulunya pekerjaan mereka itu berjaya. Dari tahun 1888 ada usaha yang dibuka di luar negeri. Tidak pernah tutup. Mau perang dunia kedua pun tetap buka, saudara. Tapi begitu kena corona, kena COVID-19, tetap dia tutup. Ada banyak usaha-usaha yang sudah berjaya puluhan tahun, sampai perang pun mereka itu masih. Krisis moneter tahun 98, mereka masih tetap buka, masih tetap percaya. Tapi begitu kena COVID-19, tutup. Bagi Tuhan sangat mudah. Dan saya mau berkata satu kabar gembira dalam dimensi yang baru ini. Bagi Tuhan juga sangat mudah, semudah membalikan telapak tangan untuk memberkati hidup saudara dan memulihkan ekonomi dan pekerjaanmu. Bagi Tuhan sangat mudah. Dimensi yang baru ini, apa yang bisa membuat Tuhan begitu mudah untuk memberkati kita? Nah, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang memiliki hati yang mau mengasihi Dia. Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hari-hari ini saya mau berkata, sudahkah engkau betul-betul mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Orang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dia pasti akan menjauhi yang namanya dosa. Hati nuraninya akan sangat peka. Untuk melakukan kecurangan saja sedikit, untuk melakukan dosa saja dia akan gelisah. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka engkau akan hidup dengan hati nurani yang bersih. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini. Yang mau pakai hatinya untuk berjalan dalam dunia ini. Berjalan di dalam kebenaran. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Tidak ada khawatir dalam hidupnya. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Sekalipun di hadapannya itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang keras, sesuatu yang seolah-olah mustahil untuk mengalami pemulihan mujizat. Sesuatu yang sukar, yang berat. Tapi jika dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak akan ada yang namanya khawatir dalam hidupnya. Karena dia sangat mengenal seperti apa Tuhan yang dia sembah. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi hidup kita. Dan semakin kita bergantung kepada Dia, maka Dia akan memperlihatkan dan membuktikan pagar perlindungannya atas hidup kita. Dan kalau hari-hari ini Anda berkata, Pak, saya sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh hidup dengan hati nurani yang bersih. Saya sungguh-sungguh mengasihi Dia, benar saya sungguh-sungguh mengasihi Dia.
Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu dosa, sesuatu yang menyakiti hati nurani saya, yang melanggar hati nurani saya, yang menyakiti hati Tuhan. Tapi saya tetap masih ada di padang gurun. Saya tetap masih ada di masa-masa yang sukar. Ekonomi saya belum bangkit sepenuhnya. Saya mau berkata, dengar kabar baiknya. Mungkin Anda masih sama seperti yang namanya Ayub, di mana Tuhan mengizinkan masalah persoalan tekanan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang memurnikan hatimu lebih murni. Ketika hatimu tampil seperti emas yang murni, dengar baik-baik, berkat spesial berporsi Tuhan berikan dalam hidupmu. Kenapa Tuhan izinkan masalah persoalan tekanan terjadi dalam hidup Ayub? Karena Tuhan punya alasan spesial bagi dia. Tuhan mau memberkati dia double porsi. Dari mana? Bukankah Ayub sudah habis-habisan berkatnya? Sudah menjadi orang dikatakan semua harta kekayaannya habis, terbakar, dicuri, dijarah, anak-anaknya mati, tidak punya apa-apa lagi Ayub. Bagi Tuhan untuk memulihkan Ayub, seperti yang saya berkata, memulihkan masa-masa seperti Tuhan mendatangkan COVID-19, seperti membalikan telapak tangan, mengambil seluruh harta kekayaan Ayub dalam waktu sekejap seperti membalikan telapak tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan berkat bagi saudara, seperti dia juga membalikan telapak tangannya. Bagaimana cara Tuhan memberkati Ayub? Teman-temannya datang, Ayub engkau sudah sembuh, ini ada berkat bagi kamu, ini ada sedikit persembahan. Kita gak pernah tahu bagaimana Tuhan mengirimkan burung gagak kepada Elia untuk memberi makan dia. Dan hari ini saya mau berkata, jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Jangan pernah takut, percaya saja. Dia berkata kepada Maria dan Marta. Marta berkata begini, Guru, Tuhan, seandainya engkau datang beberapa waktu yang lalu, mungkin Lazarus masih hidup. Tapi Yesus berkata begini, memang Yesus sengaja tidak datang berlama-lama. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan. Lalu Yesus berkata, asal engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus, keluarlah engkau dari kuburan. 4 hari dia sudah ada di dalam kuburan. Alkitab berkata sudah berbau. Tapi mujizat tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat Tuhan menyembuhkan saudara. Tidak pernah terlambat Tuhan memulihkan saudara. Tidak pernah terlambat Tuhan memberkati saudara. Tujuannya supaya satu, Anda tampil menjadi berkat. Tuhan sangat mengasihi saudara. Satu ayat yang terakhir saudara, kita berkata begini saudara. Dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-12. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kesaksian tadi berkata Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdoa. Dan hari ini Tuhan mau mencari orang-orang yang mau kembali berseru kepada Dia. Sebab Tuhan punya rancangan. Hari depan yang penuh harapan dalam hidup saudara. Hari depan yang cerah. Hari depan yang penuh dengan berkat. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi saudara. New dimensi. Dimensi yang baru. Dimensi di mana engkau akan melihat keajaiban. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu. Apa yang tidak pernah engkau dengar. Tidak pernah muncul dalam hatimu. Tuhan akan mengerjakan itu semua dalam hidupmu. Karena engkau mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan saudara, kita ada di penghujung dari doa malam ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama yaitu pelayanan konseling dan doa. Nah, saudara bisa mencatat nomor-nomor yang tertera di layar HP, layar laptop, layar televisi saudara. Yang pertama di nomor 0857 4365 4336. Saudara bisa menghubungi juga di nomor yang kedua yaitu di nomor 0815 7500 5739. Saudara bisa menghubungi kedua nomor tersebut ya.
Nah yang kedua saudara, bagi saudara yang rindu untuk memberi setelah ibadah doa malam ini selesai, saudara bisa mentransfer pemberian saudara lewat rekening BCA atas nama GBI Crown Palace di nomor 252-771-9999. Sekali lagi, rekening BCA atas nama GBI Crown Palace di nomor rekening nomor 252-771-9999. Atau saudara bisa men-scan juga QRIS yang tertera ya, yang tertera. Nah, saudara bisa membayarkan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana dan juga M-Banking. Nah hari Sabtu nanti saudara, saya juga mengingatkan setiap Sabtu jam 5 pagi Bapak dan Ibu Gembala ada di program Morning Call yang memberkati banyak orang saudara. Nah saudara stay tune, tetap ada di link GBI Crown Palace, ikuti saudara ibadah Morning Call pada hari Sabtu nanti jam 5 pagi untuk semua saudara yang rindu membangun mesbah pagi bersama dengan keluarga-keluarga saudara. Amin. Nah mari kita akan angkat tangan-tangan kita akhiri ibadah kita saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya. Yes, ku terima sekarang, amin, kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan saudara, buka hati saudara, terimalah berkat anugerah, kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.